Ya, pemirsa, memasuki kuartal kedua tahun 2026, industri properti nasional masih terus membangun asa dalam meningkatkan produktivitas dan penjualan produk. Namun kinerja industri properti yang semakin menantang seiring dengan langkah Bank Sentral yang menaikkan suku bunga acuan menjadi 5,25%. Keputusan Bank Indonesia untuk menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate dari sebelumnya 4,75% menjadi 5,25% menjadi tantangan tersendiri bagi dunia usaha, tidak terkecuali sektor perumahan di kuartal kedua tahun 2026. Kenaikan BI Rate dinilai akan meningkatkan cicilan kredit pemilikan rumah atau KPR masyarakat konsumen properti di tanah air. Hasil survei harga properti residensial atau SHPR Bank Indonesia mencatat harga properti residensial di pasar primer pada kuartal 1 mengalami perlambatan. Hal ini tercermin dari indeks harga properti residensial yang tumbuh 0,62% secara tahunan atau lebih rendah dibandingkan kuartal 4 tahun 2025 yang sebesar 0,83% secara tahunan. Sementara itu, realisasi anggaran Kementerian PKP hingga 25 Mei 2026 tercatat sebesar Rp1,381 triliun atau sekitar 13,4% dari pagu anggaran tahun ini sebesar Rp10,308 triliun. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik hari ini, strategi bertahan industri properti hadapi kenaikan BI Rate, sudah terhubung melalui video conference ada Bapak Paulus Toto Lusida, Ketua Badan Pertimbangan Organisasi DPP RE, dan juga tenaga ahli Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP, ada Prof. Hermanto Siregar, Rektor Perbanas Institut. Salam sehat untuk semua. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Bapak. Semoga sehat selalu. Saya langsung ke Pak Paulus terlebih dahulu. Pak Paulus, bicara kemudian mengenai keputusan dari Bank Indonesia untuk menaikkan BI Rate menjadi 5,25%. Sejauh mana ini kemudian imbasnya langsung terasa di teman-teman industri properti begitu, dan seberapa besar tekanan yang nantinya akan dirasakan oleh industri? Ya, terima kasih. Selamat bergabung juga Prof. Hermanto. Jadi yang ingin saya sampaikan bahwa kondisi kenaikan BI Rate itu sebetulnya tidak terlalu mempengaruhi. Kenapa? Zaman saya dulu membangun yang puncak-puncaknya laku itu malah BI Rate-nya itu atau bunga kredit itu ada di 18%. Yang penting sekarang itu adalah kemampuan dari masyarakatnya untuk membeli. Kedua, bagaimana regulasinya supaya masyarakat itu bisa beli properti. Itu yang sangat mempengaruhi kondisi yang ada. Jadi kalau kita ngomong sekarang turun, ya. Tapi sebetulnya tidak terlalu banyak turunnya. Kenapa? Karena yang 2025 itu ada efek domino efek dari 2024, batas dari rumah subsidi kuotanya itu habis. Jadi begitu masuk 2025 sama Menteri Perumahan sebagai yang baru kementeriannya meningkatkan subsidi kuota, langsung antusias masyarakat cukup besar, sehingga di kuartal pertama itu sangat besar kenaikan dari properti rumah sederhana bersubsidi. Yang kedua, kalau kita ngomong masalah kondisi ekonomi sekarang ini, kalau kita ngomong ekonomi jelek, bukan saya nanti diolok sama para pengusaha, enggak. Saya juga megang produk mobil. Mobil kuartal pertama ini naik 10%, Pak. Jadi apakah ini bisa? Bisa, asal regulasinya mendukung, itu aja. Terima kasih. Artinya fokusnya terkait dengan tantangan dari teman-teman properti bukan naiknya suku bunga acuan menjadi 5,25%, karena terbukti daripada saat suku bunga acuan sangat tinggi begitu ataupun bunga kredit sangat tinggi, tapi minat masyarakat untuk membeli produk-produk properti masih tetap tinggi. Tapi hal lain bergeser ke regulasi lah ya. Sebetulnya regulasi apa yang kemudian menjadi concern dari teman-teman industri properti, Pak Paulus? Sekarang yang pertama regulasi itu kan memang Pak Menteri sudah memperjuangkan sangat amat bagus untuk 1 juta ke bawah bebas selik.
Tapi bank tetap melihat kalau sekarang dia kreditnya pinjol 2 kali, misalnya 500 sama 200 tetap di bawah 1 juta, bank akan menolak karena itu dianggap pekerjaan dia untuk memacetkan kredit. Nah, yang kedua, nilai 1 juta itu memang hanya pro ke rumah sederhana bersubsidi. Mestinya juga bisa ke kelas menengah, misalnya jadi 2 juta. Kemudian dari regulasi-regulasinya, non-fixed income itu 65% market share dari seluruh market untuk pembelian rumah. Itu sampai sekarang fix regulasinya itu belum ada. Bagaimana caranya non-fixed income ini bisa membeli secara lancar, kesepakatan di antara para bank pemberi KPR. Itu yang terpenting. Baik, artinya memang ada segmen-segmen tertentu yang secara regulasi insentifnya sebaiknya kemudian disalurkan ke situ begitu ya. Akan memberikan dampak positif terhadap serapan dari industri ataupun produk properti. Saya ke Prof. Hermanto. Prof, ini kalau kita bicara mengenai kenaikan BI rate yang dilakukan untuk menjaga kestabilan dari nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sendiri, sebetulnya apakah ini kemudian menjadi satu hal yang tepat dan sejauh mana implikasinya ini dapat kemudian menstabilkan perekonomian nasional? Ya, jadi ini adalah satu kebijakan yang tidak dapat dielakkan. Karena kalau Bank Indonesia tidak meningkatkan BI rate, maka kurs rupiah terhadap dolar atau mata uang asing lainnya itu akan semakin cepat melemahnya. Jadi yang langsung diatasi dengan kenaikan BI rate itu adalah untuk menstabilkan kurs rupiah. Kemudian juga dampak ikutannya adalah apabila kurs rupiah tadi itu dibiarkan melemah tanpa satu intervensi seperti peningkatan BI rate, itu inflasi itu justru akan meningkat karena antara kurs yang melemah itu korelasinya adalah inflasi yang naik gitu ya. Jadi oleh karena itu dilakukan peningkatan BI rate sehingga inflasi itu diturunkan. Tapi memang konsekuensinya ya dengan peningkatan bunga dan katakanlah tadi ya ada persoalan di dalam global ekonomi kita yang berpengaruh terhadap kita, pertumbuhan ekonomi kita bisa melambat gitu. Namun kenapa saya bilang merupakan pilihan yang pahit ya, yang cukup berat ya, karena katakanlah inflasi itu tadi ternyata tinggi gitu ya karena tidak dilakukan peningkatan BI rate. Berbagai sektor juga akan terpengaruh ya. Jadi misalnya saja sektor properti ya cukup tergantung juga dengan kurs yang makin lemah ataupun inflasi yang tinggi karena juga dia dari impor baja ya dan beberapa komponen lain yang pasti berdampak kepada cost gitu. Baik. Jadi di satu sisi memang biaya untuk kredit itu akan meningkat, suku bunga akan meningkat ya, kredit dari perusahaan konstruksi kalau dia mengambil ke perbankan atau katakanlah masyarakat kalau dia mengambil kredit perumahan akan meningkat. Tetapi dikatakan tadi Pak Toto ya dampaknya itu mungkin di dalam jangka menengah itu udah bisa stabil lagi gitu. Baik, menarik. Kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini. Kita akan mengadres beberapa hal yang dinilai menjadi challenge di industri properti terkait dengan biaya dari impor lah ya, bahan-bahan baku yang memang masih kemudian dilakukan oleh teman-teman industri properti yang berdampak kepada harga rumah. Kemudian juga ya dalam jangka menengah itu kemudian secara dampak tidak akan terlalu signifikan sekali begitu ya. Baik, kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini Bapak-Bapak dan pemirsa, tetap bersama kami. Usai jeda kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami pemirsa, dan berikutnya kita akan simak terlebih dahulu beberapa data yang sudah disiapkan oleh tim redaksi, diantaranya adalah indeks harga properti residensial di kuartal 1 tahun 2026 seperti Anda dapat saksikan di layar televisi. Datanya kemudian turun ya 1,07% secara year on year. Kemudian di kuartal 1 2025-2026 seperti Anda dapat saksikan di layar televisi. Kami kompil datanya dari SHPR Bank Indonesia. Dan berikutnya pemirsa, data terkait dengan faktor penghambat penjualan residensial. Di antaranya adalah kenaikan harga bahan bangunan sebanyak 20,97%, masalah perizinan atau birokrasi 18,15%, suku bunga KPR 16,47%,
Proporsi uang muka yang tinggi atau KPR 12,16%, perpajakan 11,28%, lainnya 20,97%. Dan berikutnya adalah pergerakan BI rate dari bulan Agustus 2025 hingga bulan Mei 2026. Ya, sebelum kemudian naik di bulan Mei ada di level 4,75%, kemudian di bulan Mei menjadi 5,25%, di bulan April 4,75%. Baik, kita lanjutkan perbincangan bersama narasumber yang tadi kemudian masih bergabung bersama kami. Ini kalau bicara mengenai strategi bagaimana kemudian teman-teman di industri properti dapat bertahan walaupun memang secara suku bunga dari Bank Indonesia sendiri Anda tadi menyimpulkan memang tidak ada sebuah dampak yang signifikan sekali begitu, dirasakan dampaknya tapi nantinya tidak akan begitu terasa. Challenge-nya tetap ada begitu ya. Bagaimana sebetulnya strategi lah yang dilakukan oleh industri untuk dapat bertahan di tengah tantangan-tantangan tadi, Pak Paulus? Ya, banyak sekali strategi yang dilakukan oleh para pengusaha, tapi salah satunya itu yang sulit untuk kita hindari adalah kenaikan harga material. Tadi kalau saya lihat dari prosentasenya yang terbesar kan 20, itu di material bahan bangunan karena dengan lemahnya rupiah. Meskipun kelemahan rupiah ini lebih besar karena dunia global, makroekonomi global dunia. Jadi kita juga memasang strategi dan mau tidak mau harus mencoba memasarkan rumah susun. Jadi rumah susun kita sudah mulai canangkan di beberapa daerah untuk kita masukkan sebagai program nasional untuk penyediaan rumah tinggal untuk teman-teman. Kenapa itu kita lakukan? Karena mau tidak mau dengan penduduk lebih dari 2 juta, itu dulu yang menyampaikan adalah Bapak Sugi Hadi Mulyono, kita harus menyediakan rumah susun untuk masyarakat. Dan tempat-tempat yang kita sediakan itu adalah oleh kementerian ini adalah strategis. Jadi daerah TOD atau daerah stasiun. Sehingga untuk bekerja itu akan menjadi relatif dekat dengan tempat bekerja. Atau mass transportation-nya itu akan mempermudah mereka untuk bisa tinggal dan bekerja menjadi dekat, tinggal dan sekolah menjadi dekat. Itu yang kita inginkan sehingga apa yang kita canangkan ini kita akan realisasikan mulai setelah Agustus. Kita bangun di beberapa tempat di Indonesia. Baik, saya ke Prof. Hermanto. Prof, dengan bunga kredit yang berpotensi naik, apakah sebetulnya daya beli masyarakat terhadap properti diperkirakan akan melemah dalam waktu dekat, Prof? Ya, benar sekali. Karena dengan kenaikan BI rate katakan 50 basis point ya, itu ada potensi ya peningkatan suku bunga KPR fix ya, itu antara 1 sampai 1,5%. Itu artinya kalau harga propertinya sekitar 1,5 miliar ya, kenaikan cicilan itu antara 1 sampai 2 juta per bulan. Jadi kalau terjadi hal yang seperti itu, artinya ada potensi menurunkan daya beli daripada rumah tangga gitu. Oke, Ya, ada potensi ataupun proyeksi terkait dengan potensi perlambatan sektor properti terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Apakah Anda kemudian memiliki data terkait dengan ini, Prof? Kalau untuk sektor propertinya memang responsnya kan agak berbeda ya antara katakanlah yang kelas bawah ya dengan properti menengah ke atas ya. Menengah ke atas mungkin konsumennya mempunyai daya beli yang lebih bagus. Barangkali justru salah satu strategi yang menambahkan Pak Toto adalah ada semacam cross ya di bawah mungkin dia menjadi lebih lemah dan artinya daya beli lebih lemah, sales menjadi lebih kecil kecuali pemerintah meningkatkan subsidi gitu ya. Tapi di menengah dan atas bisa barangkali lebih baik. Baik, ke Pak Paulus. Pak Paulus, apakah ada kemudian potensi penurunan penyaluran KPR akibat dari masyarakat yang mulai menahan pembelian rumah karena bunga kreditnya naik nih? Ya, memang pasti ada pengaruhnya. Karena kenaikan itu berarti merubah dari jumlah angsuran. Tapi itu untuk menengah atas. Untuk menengah bawah,
itu tidak ada pengaruhnya karena sudah disubsidi pemerintah Hmm. penuh. Yang pengaruh yang besar untuk kelas menengah bawah itu adalah itu tadi, regulasi untuk mereka bisa realisasi. Baik. Karena 65% itu non-fixed income. Oke, ada beberapa yang realisasi, tapi tidak banyak. Relatif tidak banyak. Karena apa? Slik kita sudah dibantu sama OJK. Mhm. Pak Menteri sudah ketemu OJK 6 kali kalau nggak salah, akhirnya disetujui. Tinggal sekarang bagaimana masyarakat, pedagang bakso misalnya, bisa membeli rumah Hmm. tanpa dipersulit oleh perbankan yang ada. Jadi harus ada kesepakatan, kita akan jembatani kementerian antara perbankan dengan asosiasi-asosiasi non-fixed income ini. Kesulitannya Karena kita apa sih Pak yang ditemui oleh industri ketika kemudian ada calon pembeli rumah gitu yang menengah ke bawah begitu, yang biasa mereka ter-challenge tuh dengan berbagai macam penyaringan lah ya ataupun proses screening di perbankan. Apa saja challenge-nya dan sejauh mana challenge-challenge tersebut teravokasi kepada pemerintah agar kemudian ada semacam treatment khusus lah untuk segmen tertentu? Iya, memang dari situ kita ingin dia oke lah, misalnya seorang non-fixed income atau pedagang mau beli rumah, disuruh nabung dulu dievaluasi. Evaluasinya cukup 3 bulan, ada beberapa bank yang menentukannya 6 bulan. Rumahnya udah jadi, orangnya belum disetujui kredit. Karena membangun rumah sederhana bersubsidi itu kurang lebih 3-4 bulan. Nah, otomatis developernya juga nggak mau dong. Dia akan merubah ke pembeli yang lain. Nah, inilah yang membuat menjadikan seperti mana dulu check and act kita yang bisa menentukan bahwa regulasi ini bisa membantu untuk para non-fixed income ini secara konkret. Baik, saya ke Prof. Hermanto sedikit sebelum jeda. Mix and match ini yang kemudian diperlukan agar masyarakatnya tetap mau beli rumah, industri juga tetap kemudian dapat mempertahankan growth-nya lah ya di tengah kondisi yang cukup challenging ini. Bagaimana Anda melihat mix and match ini menjadi sebuah challenge juga antara industri, pemerintah, dan juga masyarakat, dan bagaimana sebetulnya advokasi-advokasi agar hal ini kemudian tidak terjadi lagi lah? Iya, jadi yang namanya non-fixed income tadi itu ya seperti pedagang kata Pak Toto ya, memang dia kan punya potensi ya, tapi memang dari perbankan mempunyai satu prinsip kehati-hatian gitu. Jadi katakanlah kalau sekiranya kredit itu menjadi macet ya kan berbeda dengan kalau dia fixed earner gitu ya. Jadi mekanisme risk manajemennya juga nanti mungkin harus diperlukan menjadi lebih kuat gitu ya. Jadi karena tadi potensi itu bisa terjadi walaupun OJK sudah setuju. Nah, konsekuensi berikutnya sebetulnya yang tadi yang justru dibutuhkan supaya demand tersebut tidak terlalu melorot atau terjaga lah gitu ya. Memang konsekuensi subsidi ya, subsidi pemerintah. Nah, tantangan atau challenge-nya Mas adalah dengan defisit anggaran kita yang cukup besar, apakah akan ditingkatkan itu subsidi gitu. Baik. Jadi ini merupakan suatu yang harus diperhitungkan secara sangat akurat lah gitu, termasuk oleh Kementerian Keuangan. Baik, sebetulnya masih ada cara tapi kemudian harus betul-betul ditelisik begitu ya agar insentifnya tetap jalan, kemudian teman-teman dari industri juga bisa cukup happy dan juga teman-teman perbankan juga ya bahwa ada hal-hal lain yang kemudian dilonggarkan tapi ada semacam quote unquote mekanisme lain yang dapat kemudian menjamin rapor non-performing loan mereka begitu ya, khususnya untuk segmentasi tertentu. Baik, menarik, kita masih ada satu segmen lagi Bapak-Bapak usai jeda berikut, dan pemirsa tetap bersama kami, usai jeda kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami pemirsa di segmen terakhir di pembahasan ini. Tapi kemudian kita masih punya topik lain di segmen berikutnya. Saya ke Prof. Hermanto. Prof, terkait dengan peran pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara stabilitas moneter dan juga pertumbuhan sektor properti. Tadi sudah disinggung, silakan dielaborasi lagi Prof. Mudah-mudahan ini kemudian dapat menjadi input yang baik untuk pemerintah. Jadi memang papan atau rumah ini kan merupakan kebutuhan azazi ya, hak azazi atau kebutuhan dasar dari warga negara Indonesia ya. Jadi sedapat mungkin memang apa yang ditargetkan pemerintah itu bisa di-deliver, tapi memang harus tadi hati-hati sekali karena
Jangan sampai katakanlah kondisi ya, sektoral satu sektor bisa membuat kondisi keseluruhan, maksudnya dari segi fiskal menjadi berbahaya atau berisiko gitu. Juga sama halnya ya, kita sangat penting untuk memenuhi berbagai kebutuhan tadi, tapi mungkin nanti dibuat lebih fokus gitu ya, katakanlah dari target yang sekian banyak, barangkali sebagian dari itu yang memang betul-betul membutuhkan gitu ya, sehingga katakanlah angka subsidi tidak perlu ditingkatkan, tetap saja gitu, tetapi dia menjadi lebih fokus kepada areal-areal ataupun kawasan-kawasan yang membutuhkan, termasuk yang tadi Pak Toto katakan ya, untuk rusun ya, itu sesuatu yang sangat penting dan efektif dilakukan ke depan. Kemudian satu lagi adalah kita jangan lupa hakikat yang pertama tadi bahwa Bank Indonesia menaikkan suku bunga ini kan bukan untuk satu sektor sebetulnya. Tujuannya kan adalah untuk menstabilkan rupiah. Kalau rupiahnya sudah stabil, nanti inflasi kita juga risiko yang tadinya meningkat menjadi bisa terkendali dengan baik. Memang ada konsekuensi tadi ya bahwa suku bunga naik ya, kemudian pinjaman akan menurun ya, mempengaruhi sektor real. Tapi kalau makro tadi dilakukan secara terkendali bagus gitu ya, itu punya dampak paling tinggi, dia paling lama pada jangka menengah. Setelah menengah kondisi makroekonomi stabil, dia akan bagus lagi. Termasuk satu lagi sebetulnya yang tadi belum sempat kita bahas, itu adalah saham, Mas. Karena kalau terjadi kenaikan suku bunga, termasuk bunga deposito juga akan meningkat, orang-orang akan cenderung beralih dari saham ke katakanlah ke produk-produk perbankan itu, sehingga saham turun, dan ini mempengaruhi perusahaan-perusahaan TBK termasuk di sektor properti itu. Nah, mekanisme ini juga harus dipikirkan di otoritas yang membawahi itu. Baik, saya kembali ke Pak Paulus. Pak Paulus, berarti saya ingin kemudian menegaskan kembali seperti apa yang tadi disampaikan di segmen sebelumnya, bahwa artinya dengan kenaikan BI rate ini tidak akan terlalu berdampak kepada program 3 juta rumah ke depan ya, Pak. Artinya sudah banyak insentif yang kemudian sudah diberikan. Lalu insentif-insentif apa yang diharapkan tetap dilanjutkan agar di segmen-segmen tertentu, khususnya untuk menengah ke atas, ini dapat dijaga daya belinya, Pak Paulus? Ya, jadi insentif itu kan banyak diberikan ke yang kelas bawah ya selama ini. Dan mulai beberapa saat ini dari kami dari kementerian dan asosiasi kita berusaha untuk kelas menengah juga dibantu sehingga peningkatan terjadi, dan saya harapkan semuanya ini bisa meningkatkan omset kita bersama untuk melayani masyarakat. Cuman sekarang BI rate yang naik ini sekali lagi tidak terlalu berpengaruh. Tapi berpengaruhnya mungkin di saham, tadi yang disampaikan Prof. Hermanto itu benar. Tapi kalau di properti 0,5 basis point itu tidak terlalu berpengaruh terhadap dunia properti. Yang lebih berpengaruh dengan melemahnya rupiah terhadap harga bahan material yang ada. Karena meskipun perumahan itu materialnya hampir dikatakan 100% produk lokal, tapi kan semuanya jadi naik karena rupiah melemah itu tadi. Itu yang menjadikan masalah, apalagi dengan BBM yang naik. Nah, untuk produksi misalnya genteng kan butuhnya juga bahan bakar. Itu yang jadi masalah yang harus kita selesaikan dengan terobosan-terobosan out of the box untuk bisa meningkatkan omset kita dan mempertahankan omset kita. Baik, singkat dari Anda Pak Paulus, apa yang diharapkan terkait dengan berbagai macam upaya pemerintah untuk menstabilkan fundamental ekonomi Indonesia, salah satunya adalah menstabilkan nilai tukar rupiah. Singkat saja, kemudian saya akan beralih ke Prof. Hermanto nanti. Silakan Pak Paulus. Terima kasih. Ya. Jadi buat kami dari pengembang dan regulator, kami harapkan dukungan dari semuanya, dan masyarakat Gen-Z sudah bisa mulai membeli rumah susun karena mereka biasanya pilih praktis tinggalnya. Dan yang terakhir dari semua, dukungan ini termasuk dari komentator yang ada di medsos. Jangan terlalu membuat provokasi yang negatif, itu aja, sehingga ekonomi bisa tumbuh dengan positif. Terima kasih. Berikutnya Prof. Hermanto, silakan. Iya, faktor yang paling penting juga selain daripada sisi supply kan memang
sisi demand ya. Demand ini artinya adalah masyarakat. Jadi bagi Gen Z atau yang baru akan pertama punya rumah ya, ini harus mempunyai suatu strategi juga, strategi keuangan yang cukup baik, katakanlah untuk meningkatkan kemampuannya untuk membeli. Karena kalau dia udah mempunyai DP ya, bunganya disubsidi, maka memiliki rumah itu bukan hal yang mustahil atau yang susah ya. Apalagi tadi ya ada mungkin pelonggaran-pelonggaran persyaratan sehingga katakan bahkan yang non fixed income earner juga bisa mengakses kredit itu ya. Ini akan menjadi peluang juga bagi Gen Z atau generasi muda yang belum punya rumah untuk mempunyai rumah. Baik, Bapak-Bapak, terima kasih sudah bergabung sama kami di Market Review. Semoga perbincangan hari ini dapat menimbulkan berbagai macam input kepada seluruh stakeholders di industri properti di Indonesia agar kemudian pertumbuhannya tetap kita jaga sama-sama di tengah challenge yang kemudian kita hadapi. Baik, terima kasih sudah bergabung Pak Paulus dan juga Prof. Hermanto. Sukses selalu, sehat selalu untuk Anda. Terima kasih. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto geram 15.400 triliun rupiah hasil kekayaan alam Indonesia hilang, dimanipulasi bahkan dicuri dengan berbagai modus transaksi perdagangan. Melalui kebijakan tata kelola ekspor yang baru diterbitkan, Presiden berharap hasil devisa kekayaan alam Indonesia bisa dimanfaatkan untuk kemakmuran masyarakat. 900 miliar dolar kita hilang. Bayangkan kalau 900 miliar dolar kita nikmati, kita pakai, negara apa Indonesia ini? Saudara sekalian. Ada under invoicing, ada under counting, ada transfer pricing, saudara. Banyak di antara kalian senyum, mungkin di antara kalian ada pengusaha-pengusaha juga di ruangan ini. Berarti tahu apa yang saya bicara itu keadaan yang sebenarnya, saudara-saudara sekalian. Kita sudah hitung, kita sudah pakai random, kita tahu bahwa perbedaan antara yang dilaporkan, yang tidak dilaporkan itu sering mencapai 50%. Yang dilaporkan adalah 50%. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita selanjutnya, kesiapan integrasi jelang masa transisi ekspor SDA via BUMN sudah tersambung melalui video conference. Ada Bapak Toto Pranoto, Associate Director BUMN Research Group LMFEB Universitas Indonesia, dan juga Bapak Hendra Sinadia, Ketua Komite Tambang dan Mineral Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo. Baik, Pak Hendra dan juga Pak Toto, apa kabar Pak? Alhamdulillah kabar baik, terima kasih. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Saya ingin ke Pak Hendra terlebih dahulu terkait dengan untuk eksportasi sumber daya alam Indonesia via BUMN. Bagaimana APindo khususnya para pelaku usaha pertambangan dan juga mineral memandang rencana pemberlakuan metode ini, dan seberapa besar ini kemudian akan memberikan dampak terhadap kinerja perusahaan-perusahaan tambang sebetulnya, Pak Hendra? Baik, terima kasih. Jadi mungkin pertama-tama dari APindo ya, asosiasi yang cukup tua ya, udah 75 tahun ini di sektor pertambangan, juga perdagangan ya, dan juga transparansi dan memperbesar nilai tambah ya kegiatan pertambangan bagi negara dan juga untuk peningkatan ekonomi. Namun demikian juga APindo menekankan agar regulasi dan kebijakan itu perlu mempertimbangkan efisiensi ya dan daya saing pelaku usaha, dalam hal ini sektor pertambangan, sawit yang terdampak dari kebijakan yang baru ini, karena dua sektor tersebut merupakan sektor prioritas ya yang paling besar kontribusi penerimaan negaranya dan juga komoditas ekspor terkuat ya bagi Indonesia, sehingga kebijakan yang diterbitkan pemerintah yang sangat tergesa-gesa ini tentu saja menimbulkan kekhawatiran bagi pelaku usaha mengenai kelangsungan usaha dan juga kepastian rencana investasi ke depan. Nah, ini yang kekhawatiran yang dihadapi oleh pelaku usaha dengan makin banyaknya regulasi yang tentu saja memberikan sentimen yang banyak negatifnya nih bagi sektor industri di saat ekonomi kita butuh penguatan ya di tengah kondisi ketidakpastian global ekonomi. Poin-poin penting yang betul-betul menjadi kekhawatiran gitu untuk pelaku usaha apa saja, Pak Hendra? Mungkin Anda dapat sarikan.
Nah, tentu banyak sekali ya. Pertama, tentu ini praktek bisnis to bisnis ini udah berjalan cukup bagus ya, udah berjalan cukup bagus dan juga memberikan kontribusi nyata bagi pemerintah. Kemudian dikendalikan oleh satu badan untuk satu atap untuk ekspor ini tentu akan merombak sistem perdagangan komoditas-komoditas unggulan Indonesia. Nah, kita dalam posisi sebenarnya bukan penentu ya. Apa namanya, kita ini kondisinya buyers market ya, jadi kita sangat tergantung oleh buyer, sehingga kebijakan ini tentu akan membuat kegelisahan di para buyer. Nah, banyak hal yang tentu sangat detail yang kita hadapi, tentu bagaimana proses yang akan dilakukan oleh DSI dalam mengelola ekspor dari komoditas pertambangan ini. Di batubara sendiri ada lebih dari 800 eksportir ya. Kemudian di sawit juga tidak terhitung banyaknya. Dan kalau di batubara sendiri, kalau kita lihat ya, kita berurusan dengan beberapa trader, ini volume yang dikelola oleh DSI ini luar biasa besar, bahkan lebih besar dari berapa trader-trader dunia digabung. Dengan nilai ekspor kita melebihi 30 miliar dolar, ini sangat masif. Tahun lalu kita ada ekspor 500 juta ton lebih, tahun ini mungkin lebih rendah karena RKB dikurangin ya. Tapi kalau kita lihat rata-rata, jika ekspor kita tahun ini 400 juta ton, sebulan sehari itu bisa di atas 1 juta ton ya, 1,2 sampai 1,3 juta ton, membutuhkan sekitar 20 kapal atau lebih dari 20 ya, size Panamax. Terus jumlah pelabuhan ekspornya lebih dari 200, bayarnya ada ratusan, harga komoditasnya masing-masing perusahaan juga sangat berbeda, dokumentasinya berbeda, skema perdagangannya berbeda. Kemudian sebagian juga itu udah private financing dan juga ada off-takernya. Nah, ini banyak hal ya yang tentu saja akan sangat-sangat mengkhawatirkan apakah proses bisnis ini berjalan dengan baik, apalagi kita berbicara mengenai transparansi mekanisme harga jualnya yang nanti dikendalikan oleh PT DSI, yang hingga saat ini sebelum 1 Juni berlaku sementara ini belum ada implementasi juklak yang jelas. Baik, artinya dari pelaku usaha melihat tidak ada urgensi terkait dengan mekanisme ini dan juga akan menimbulkan berbagai macam kekhawatiran ataupun mungkin challenge yang memang sangat tidak mudah begitu ya. Saya ke Pak Toto. Pak Toto, bagaimana Anda memandang kebijakan pemerintah yang akan menetapkan sistem satu pintu bagi ekspor komoditas batubara, sawit dan juga paduan besi melalui satu pintu yaitu adalah BUMN. Urgensinya seperti apa? Memang harus segera kemudian dibentuk atau seperti apa Pak Toto? Ya, kalau kita lihat tadi Presiden Prabowo ya, kan dia sudah sampaikan misalnya ya, riset misalnya hampir 30 tahun lebih menunjukkan adanya potensi kekurangan penerimaan negara karena laporan yang diberikan oleh para eksportir tidak mencerminkan angka yang sesungguhnya begitu ya. Di satu sisi tentu kita tanda petik bisa menduga bahwa kebijakan ini dalam rangka untuk menambah kemampuan pemerintah mengenerate tambahan devisa begitu ya dari hasil ekspor yang dilaporkan sesuai angka dan lain-lain. Tapi di sisi lain juga tentu kita memperhatikan bagaimana reaksi dari dunia usaha ya. Tadi Pak Hendra sudah sampaikan ya, banyak kekhawatiran sebetulnya dari sisi dunia usaha bagaimana proses untuk selanjutnya kaitannya dengan soal kegiatan ekspor di 3 komoditas ini bisa berjalan relatif cukup lancar. Karena kalau kita perhatikan dari segi market share, sebetulnya BUMN-BUMN yang bergerak di bidang batubara atau kelapa sawit itu kan market share-nya kurang dari 10% begitu ya. Dan sebagian besar berarti pelaku industrinya ada di sektor swasta. Nah, jadi dalam konteks ini tentu kita juga harus memperhatikan kepentingan para stakeholders lah ya. Jadi di satu sisi kita juga berkepentingan negara punya kemampuan untuk bisa mendapatkan income yang lebih tinggi ya dari hasil pajak yang lebih tinggi, devisa yang bisa ditaruh juga di lokal begitu. Tapi di sisi lain juga tentu kita harus memperhatikan kepentingan para pelaku usaha ya, baik dari sisi korporasi juga para petani sawit atau pengusaha batubara yang lain ya. Nah, jadi dalam konteks ini menurut saya ke depan yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kemudian mekanisme tata kelola itu dijalankan dengan baik, sehingga harapan dari semua pelaku bisnis, para stakeholders ya, itu semuanya bisa terpenuhi lah ya. Di satu sisi negaranya bisa mendapatkan lebih banyak income begitu ya, tapi juga di sisi lain pengusaha, petani juga kemudian mendapatkan
hak yang lebih baik ke depannya. Saya kira itu yang perlu diperhatikan dari konteks pembentukan DSI saat ini. Baik, terkait dengan beberapa concern yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Hendra, walaupun itu kemudian saya yakin hanya beberapa saja, tapi masih banyak lagi yang lain. Sejauh mana beberapa concern tersebut dapat diakomodir oleh PT Danantara Sumber Daya Indonesia ke depannya begitu? Ada practices terkait dengan business to business yang memang sangat custom dari satu perusahaan dengan perusahaan yang lain yang memang berbeda begitu. Bagaimana Anda melihat ini, Pak Toto? Adakah semacam jaminan bahwa ya concern-concern ini akan berjalan baik lah begitu, ataupun cukup dilakukan dengan baik lah oleh DSI nanti? Ya, ini saya kira tantangan terbesar DSI ke depan ya. Bagaimana mereka sebagai suatu badan baru bisa memberikan keyakinan kepada semua pihak atau trust kepada semua pihak bahwa pada saat nanti perdagangan itu akan lewat satu pintu, maka mekanisme kerjanya betul-betul akan bisa memuaskan semua pihak. Jadi tidak ada pihak-pihak yang kemudian dirugikan dalam konteks ini ya. Jadi menurut saya problem terbesarnya adalah dari segi aspek operasional ya. Jadi tadi sudah disampaikan dari Apindo misalnya kaitannya dengan soal bagaimana kompleksitas mengurus ekspor ya di 3 komoditas ini ya. Bagaimana kita memperlakukan kaitannya dengan soal long term contract yang mereka miliki misalnya ya. Atau juga bagaimana kemampuan nanti DSI mengelola aspek terkait dengan soal pengurusan perizinan dan lain-lainnya yang jumlahnya sangat besar begitu, cukup kompleks. Dan untuk itu menurut saya perlu nanti organisasi DSI itu bisa berjalan dengan cukup baik, organisasinya harus punya kapabilitas yang cukup dan juga agility yang juga cukup ya, sehingga nanti pada saat mereka harus berhadapan dengan global market dan lain-lain, kemampuan DSI betul-betul kemudian bisa teruji. Nah saya kira ini tantangan-tantangan yang mereka harus segera buktikan kepada market bahwa mereka bisa bekerja sesuai dengan harapan publiknya. Pernyataan Presiden Prabowo Subianto sangat clear terkait dengan praktik under invoicing yang dilakukan oleh pelaku usaha di sektor pertambangan ataupun komoditas. Bagaimana teman-teman pengusaha ataupun ya dari Apindo lah ya mengadres ini. Kita akan bahas usai jeda berikut ini, Pak Hendra dan juga Pak Toto, dan pemirsa tetap bersama kami. Usai jeda kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama Pak Hendra dan juga Pak Toto, kita akan saksikan terlebih dahulu data-data yang sudah disampaikan oleh tim redaksi kami. Di antaranya adalah nilai kumulatif praktek under invoicing ekspor Indonesia dalam satuan miliar dolar Amerika. Secara data ataupun secara tren terus kemudian meningkat di tahun 2024, angkanya di 908 miliar dolar Amerika, meningkat dari sebelumnya di 866 miliar dolar Amerika di tahun 2023. Dan berikutnya pemirsa, data terkait dengan nilai ekspor tambang non-migas terbesar. Seperti yang dapat saksikan di layar televisi, untuk yang berwarna merah adalah untuk angka di tahun 2025 dan untuk yang berwarna kuning adalah tahun 2024. Kami compile datanya dari BPS. Saya langsung ke Pak Hendra. Pak Hendra melanjutkan tadi sebelum jeda terkait dengan pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto terkait dengan praktek under invoicing yang dilakukan oleh pelaku usaha di sektor pertambangan ataupun sektor komoditas yang merugikan negara. Bagaimana pelaku usaha mengadres ini sebetulnya? Iya, mungkin perlu dipahami bahwa transfer pricing atau under invoicing itu sebenarnya tidak selalu identik dengan pelanggaran ya. Praktek bisnis global ya, transfer pricing itu lazim terjadi ya di sektor pertambangan atau komoditas yang melibatkan rantai value chain yang terintegrasi secara global ya. Jadi ini yang udah lazim terjadi dan udah terjadi sejak lama, dan bahkan di sektor pertambangan sendiri kita harus akui bahwa tata kelolanya sudah terus berkembang ya. Bahkan HBR, harga batubara acuan yang diterbitkan 2009 yang lalu itu mengadres sebenarnya isu transfer pricing yang muncul belasan tahun yang lalu. Nah, dalam transfer pricing ini yang perlu dipastikan apakah transaksi-transaksi tersebut itu sudah memenuhi prinsip arm's length ya, prinsip harga jual yang
wajar. Dan juga di global taxation dunia juga melalui OECD ya, dan badan-badan yang lain itu udah menerbitkan protokol atau standar ya bagaimana transfer pricing itu dilakukan, dan pemeriksaan dilakukan oleh otoritas di Indonesia, ada Dijen Pajak, ada BPK, dan sistem di sektor pertambangan yang tadi sampaikan itu sudah sangat ketat ya, bahkan dengan adanya Minerma One, kemudian diintegrasikan dengan Simbara, ini untuk memperkecil ya peluang-peluang terjadinya proses-proses yang yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran. Nah, terkait dengan isu ini tentu saja harapannya jangan sampai, karena banyak juga ya pelaku usaha yang telah melakukan praktek ini secara baik dan benar. Kami tidak menafikan dari ribuan eksportir mungkin juga ada yang tanda kutip masih nakal. Namun harapannya solusi atau obat untuk menyelesaikan itu tentu saja harus mempertimbangkan keberlangsungan industri secara keseluruhan ya. Nah, ini dengan solusi yang diberikan oleh pemerintah dengan ekspor satu atap ini justru kami khawatirkan malah kontraproduktif ya. Alih-alih kita dapat maksimalkan penerimaan negara, bahkan ya yang tadi di awal kita sampaikan, ini justru bisa kekhawatiran kita kehilangan daya saing, kemudian juga potensi dari buyer yang lain juga nanti akan agak terpengaruh, dan juga kompetisi kita dengan berbagai negara yang eksportir juga akan jadi terpengaruh. Nah, ini yang harapannya sebenarnya harapannya ini dikaji lebih jauh ya, dan yang satu kurangnya memang adalah di berbagai kebijakan kita, mungkin Pak Toto juga punya pandangan yang berbeda dan sama. Kebijakan kita ini harusnya benar-benar diuji dulu ya, diuji pro kontra seperti apa, karena dampaknya luar biasa. Kita berurusan dengan value ekspor dari dua komoditas yang itu bisa mencapai 50-60 miliar dolar. It's a massive ya. Nah, ini yang perlu dikaji. Sementara kalau lihat kemarin prosesnya ini sangat cepat ya, dalam 2 hari itu udah tiba-tiba muncul PP-nya, badannya udah terbentuk, sementara transisinya yang sangat singkat ya, kurang dari 1 tahun, ini luar biasa singkatnya. Dan ini yang menimbulkan kekhawatiran di pasar dan bisa terefleksi dari bagaimana pasar bereaksi ya terhadap rupiah. Ada concern-concern yang kemudian belum tersampaikan, sehingga kemudian inginnya sih concern-concern tersebut dapat disampaikan kepada pemerintah agar ujung-ujungnya dapat berdampak kepada bentuk-bentuk kebijakan yang bisa di-custom lah ya, menyesuaikan dengan apa yang sebetulnya terjadi di lapangan begitu. Saya ke Pak Toto. Pak Toto, terkait dengan praktek suap untuk penambahan kuota ekspor berbagai komoditas. Kita udah sering dengar lah mengenai hal ini. To be honest, mungkin ini juga adalah hal yang kemudian ada di benak dari pelaku usaha begitu. Terkait dengan transparansi untuk izin ekspor. Jika kemudian dilakukan hanya lewat satu BUMN saja begitu, sejauh mana concern ini ataupun kekhawatiran terkait dengan ini tidak akan terjadi, Pak Toto? Ya, ini tentu menjadi tadi ya kekhawatiran yang disampaikan Pak Hendra mewakili Apindo Dunia Usaha ya. Kemudian ekspor dilakukan satu pintu, bagaimana kemudian transparansi kaitannya dengan soal mekanisme harga itu bisa dijalankan. Nah, saya kira juga mungkin ini adalah harapan semua pihak ya, bahwa dengan adanya lembaga baru ini tentu jangan sampai nanti kemudian banyak pihak merasa dirugikan ya. Yang dirugikan saya kira bukan hanya di level pengusaha, tapi juga di level para petani ya, misalnya di konteks sawit saja begitu ya. Ini kan gonjang-ganjing di atas ini kan menyebabkan kemudian harga pembelian buah tandan segar di level petani mengalami penurunan cukup tajam begitu ya. Sehingga ini perlu ada segera penyelesaian ya terkait dengan soal badan ini supaya kemudian harga relatif bisa kembali menjadi stabil. Jadi dalam konteks ini menurut saya perlu ada kejelasan bagaimana kemudian transparansi kaitannya dengan soal mekanisme harga refer kepada harga internasional begitu ya, dan itulah mestinya menjadi panduan atau referensi yang menjadi patokan baik bagi badan baru ini juga maupun para eksportir begitu ya, sehingga kalau nanti kemudian bisa diaudit secara transparan mekanisme harga betul-betul sesuai dengan market yang ada begitu, saya kira ini bisa menimbulkan kepercayaan lah dari semua pihak ya. Tapi kalau hal ini kemudian tidak bisa terjadi begitu, saya kira ini akan menimbulkan tanda petik kegoncangan ya, goncangan terkait dengan soal
trust apakah lembaga baru ini nanti betul-betul bisa nggak menjalankan fungsinya dengan betul-betul baik sehingga kemudian bisa menguntungkan semua pihak, semua stakeholdersnya. Baik, terkait dengan transportasi tadi, mekanisme untuk pengajuan penambahan kuota ekspor gitu misalnya. Sejauh mana ini kemudian dapat diakomodir dengan praktek-praktek yang sangat cukup fair dan juga transparan gitu, Pak Toto? Ya, ini saya kira kan mestinya mekanismenya sudah ada lah. Nanti kan saya kira mesti ada pemisahan fungsi yang cukup jelas juga ya. Mana sisi sebagai regulator, kemudian juga mana sisi sebagai operator begitu ya. Kan kalau sisi regulatornya dalam konteks ini kan tentu ada berbagai macam kementerian terkait ya, Kementerian Perdagangan, Kementerian SDM misalnya begitu ya. Dan DSI betul-betul hanya akan berfungsi sebagai operator, sehingga tidak ada overlapping terkait dengan soal kewenangan begitu ya. Jadi dengan cara ini saya kira nanti seluruh dunia usaha begitu juga bisa melihat proses ini dengan cukup clear lah begitu ya, karena aturannya jelas di atas meja, kemudian hal-hal apa yang harus diikuti supaya mereka kemudian kuota ekspor bisa terpenuhi ya. Jadi ada segregation of duties ini saya kira akan sangat membantu bagaimana nanti transparansi bisa dijalankan oleh lembaga baru ini. Baik, demand terkait dengan komoditas kita di pasar global ini kemudian tinggi, jangan sampai chance ataupun kesempatan untuk mengakomodir ataupun melayani market tersebut menjadi tersendat dan juga klien kemudian lari ke eksportir lain begitu hanya karena ada semacam kemacetan ataupun terjadi bottleneck jika kemudian ini sudah berjalan secara efektif. Pak Hendra, dengan kian dekatnya pemberlakuan masa transisi kebijakan ekspor satu pintu tersebut, advokasi apa yang dilakukan oleh pelaku usaha agar kemudian nantinya secara kebijakan dapat memecahkan sedikit demi sedikit concern-concern dari pelaku usaha. Singkat, setelahnya saya ke Pak Toto. Silakan Pak Hendra. Oke, baik. Selasa yang lalu, tanggal 26, pengurus inti Apindo telah bertemu dengan pimpinan Danantara membahas isu ini ya. Jadi Apindo tentu saja upaya pemerintah meningkatkan tata kelola, dan Apindo dan Danantara ya sepakat, Apindo mengusulkan agar dibentuk satu working team ya, tim bersama Apindo dan Danantara untuk turut mengawal implementasi teknis, mekanisme teknis dari regulasi ini. Harapannya ini bisa berjalan segera, karena implementasi yang sangat dekat ini kami juga kesulitan tentu saja dari asosiasi ya, bukan asosiasi batubara atau nikel dan lain-lain, untuk mensosialisasikan ini ke para buyer, ratusan buyer. Nah ini tentu saja harapan kami pemerintah sebenarnya yang harus mengambil peran tersebut, karena kami dalam posisi yang sulit ya untuk bagaimana menyampaikan hal ini ke para buyer. Ini tentu saja PR bagi pemerintah untuk bisa mendukung kelancaran mekanisme ini dengan memberikan keyakinan bagi para pihak buyer ya mengenai kebijakan ini, dan tentu saja kita harapannya pemerintah bisa mensosialisasikan ini secara baik, karena ini melibatkan global, puluhan negara juga, dan jangan dilupakan isu trade ya, perdagangan global ini juga ada pengaruhnya nanti ya, karena ada kesan dengan adanya satu pintu ini, apalagi intervensi pemerintah, ada kesan ini keterlibatan pemerintah yang sangat intensif, ini bisa berpotensi isu-isu perdagangan global ini bisa menjadi isu dalam pembicaraan baik di tingkat regional, forum-forum, ataupun antar bilateral. Nah ini yang perlu segera diadres juga. Baik, all the best untuk working timnya nanti ya. Kemudian Pak Toto silakan Pak, apa yang Anda ingin sampaikan di cut terakhir ini? Ya silakan Pak Toto. Ya menurut saya yang paling penting adalah bagaimana nanti lembaga baru ini, lembaga baru ini atau DSI ini bisa berperan lebih optimal dengan cara kemudian pengelolaan kaitannya dengan soal good corporate governance bisa dijalankan dengan prinsip yang sangat transparan, punya integritas begitu ya, dan juga tadi yang lebih penting juga memahami aspek-aspek operasional yang akan dihadapi ya, kerumitannya luar biasa besar. Jadi organisasi ini harus punya kapabilitas dan agility yang cukup ya. Maka oleh karena itu menurut saya juga orang-orang yang nanti akan ditempatkan di DSI juga adalah orang-orang yang punya kemampuan cukup tinggi dalam kerangka bisa memahami bagaimana kemampuan mereka melakukan negosiasi, kemudian memahami pasar ekspor dan lain-lain ya. Dan untuk itu maka menurut saya juga perlulah ada semacam oversight committee yang nanti melibatkan banyak pihak begitu ya, dari unsur-unsur baik pemerintah, dunia
usaha ya, regulator yang lain juga memastikan bahwa kemudian meskipun nanti ekspor lewat satu pintu, lewat BUMN, tapi kemudian terkait dengan soal-soal agility dari prosesnya, terkait dengan soal kemampuan tetap menjaga ya, kemampuan daya saing ekspor dan lain-lain, itu bisa ditangani oleh DSI ya. Itu tentu harapan yang kita kehendaki dari semua publik, supaya DSI kemudian bisa menjalankan fungsinya dengan lebih baik, dan kemudian kemampuan daya saing Indonesia terhadap 3 komoditas ini juga ke depan semakin meningkat. Saya kira demikian. Baik, Pak Toto dan juga Pak Endra, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. All the best untuk pertambangan ataupun komoditas di Indonesia. Sehat selalu untuk Anda, terima kasih. Dan pemirsa, sudah 1 jam kami menemani Anda dalam Market Review. Ikuti terus beragam informasi pilihan hanya di IDX Channel, TV bisnis nomor 1 di Indonesia. Saya Wiki Ardian pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.